Oke, jadi saat ini saya bersama dengan Arif Munandar. Beliau adalah seorang profesional di bidang sunat menyunat. Ya, beliau adalah member dari Hitan Lem, ya, Rumah Sunat Nusantara. Luar biasa. Gimana kabar ini, Bang Arif Munandar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga sehat selalu. Amin. Jadi kali ini begini Bang, kali ini kita coba untuk bahas ya, obrolan santai apa adanya saja seputar sunat menyunat ya, kaitannya mungkin dengan pemuda juga dan lain sebagainya, seputar dunia sunat menyunat lah. Tapi sebelumnya saya mungkin langsung saja ya, karena kita tahu bahwa Bung Arif ini kan di rumah ACC ini atau di Arif Care Center ini sudah berpengalaman, istilahnya sudah sering melakukan sunat menyunat ini dan pasti punya banyak pengalaman terkait itu. Pertama mungkin kira-kira apakah sunat itu penting atau tidak? Baik. Jadi penting tidak itu sunat kira-kira? Penting, sangat penting ini sunat. Sangat penting ya? Ya, betul. Kira-kira kenapa dia penting? Ya, gitu. Jadi sunat ini adalah membuang kulup penis. Nah, membuang sebagian kulup penis, Bang Madan, sehingga tujuan sunat itu dari segi kesehatan menjauhi dari penyakit-penyakit menular. Berarti salah satu pentingnya sunat itu untuk menghindari agar terhindar dari penyakit-penyakit menular. Ya. Oke, selain itu ada lagi mungkin tujuan yang lain. Melatar belakangi sunat ini, Bang Madan, ada 3. Pertama dari segi adat, adat, agama dan kesehatan. Jadi kita di Indonesia mayoritas Muslim. Ya. Jadi adik-adik yang usia dini itu menyunat itu dari segi agama. Akhir-akhir ini yang non Muslim menyunatnya itu melihatnya dari sisi kesehatan, Bang Madan. Berarti istilahnya salah satu yang paling penting dari sunat itu adalah dari sisi kesehatan. Yang tadi itu yang ini menghindari agar terhindar dari kemungkinan penyakit-penyakit menular. Betul, seperti itu. Siapa saja sebenarnya yang, apakah misalnya begini, anggap saja Joni ya. Joni ini sudah jadi pemuda. Kemudian dia pada saat dulu waktu kecilnya dia tidak sunat gitu. Sekarang dia sudah dewasa ya, sudah jadi pemuda dan dia mau sunat. Bisa tidak begitu? Jadi sangat bisa, Bang Madan. Bisa ya. Jadi sunat ini, Bang Madan, tidak mengenal usia. Biar sudah tua. Biar lansia. Biar lansia bisa. Itulah tadi pentingnya. Ada 3 faktor yang orang mau nyunat. Jadi sekarang usia dini yang bayi pun sudah bisa disunat. Di usia berapa itu kalau masih kecil dia bisa disunat kira-kira? Kalau saya dan memang itu sesuai jurnal, di usia 1 minggu itu sudah bisa disunat, Bang Madan. Usia 1 minggu sudah bisa disunat. Bisa. Jangankan masih bayi, jangankan pemuda yang sudah tua, masih kecil pun sudah bisa ya? Sudah bisa. Begitu. Ini ada biasa yang jadi ketakutannya anak-anak itu kalau mau sunat, katanya sunat itu sakit. Memangnya sunat itu sakit tidak? Jadi begini, Bang Madan. Iya. Sebenarnya sunat ini ketika doktrin teman-teman atau anak-anak yang ditakut-takuti, katanya sunat itu sakit, nyeri disuntik. Jadi saat ini bagaimana praktisi itu harus mengalihkan yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya berani semakin berani, Bang Madan. Tapi intinya sakit tidak? Sakit itu relatif ya. Relatif. Jadi kalau di sunat itu sudah banyak metode. Ada metode modern. Ya seperti apa itu metode modern yang itu, kalau misalnya metode klasik itu kan disuntik kan? Itu mungkin untuk sebagian orang sakit lah kayak gitu, anak kecil. Walaupun sebenarnya dia harus berani ya. Ada juga berarti metode yang lain memang yang rasa nyerinya itu kurang atau bagaimana? Ya, baik. Jadi saking berkembangnya zaman, semakin berkembang pula metode-metode sunat, Bang Madan. Jadi sekarang ada, dulu kan Bang Madan disuntik,
Iya, dulu disuntik. Memasukkan bius itu disuntik Bang Madan. Iya, anti. Sekarang ada alat namanya free injeksi tanpa jarum suntik. Oh, iya. Sehingga anak-anak yang takut, anak-anak yang tidak berani sunat, itu dengan disampaikan ini dibius tanpa jarum suntik. Jadi anak-anak psikologisnya ini tidak terganggu lagi. Secara psikologi aman. iya. Berarti dia dianestesi bahasanya, Ya, dianestesi atau dihilangkan rasa nyeri ketika ditindaki itu tanpa disuntik. Tanpa disuntik. Oh, itu metode terbaru ya? Ya, ini sudah lama. Oh, sudah lama. Jadi sudah lama, cuman orang jarang dipublish, jarang disampaikan informasi. Itu masih apalagi namanya tuh? Kalau dulu saya sih dipotong ya begitu. Ya. Masih sama begitu ya? Masih dipotong juga atau bagaimana? Atau ada konsep yang lainnya? Jadi saking berkembangnya tadi, kalau dulu kan Bang digunting, namanya konvensional. Iya. Setelah naik lagi zaman, berubah lagi metode, naik lagi setelah disuntik, digunting tadi Bang, dia pakai lagi namanya sistem kauter, yang biasa orang sebut laser Bang Madan. Laser. Oh, iya. Setelah Bang laser muncul, naik lagi muncul lagi namanya alat menempel. Alat menempel itu Bang Madan seperti cincin. Ada metode yang namanya sistem nekrotik itu Bang Madan. Setelah itu yang lagi hits sekarang itu namanya sealer, namanya lem. Metode lem. Itu di lem bagaimana maksudnya? Jadi ada alat khusus, device sebagai cetakan. Inilah namanya teknoklem. Ini device salah satu karya alat ya, device itu alat anak bangsa. Oh, karya anak bangsa. Iya. Inventornya Dr. Darsono sama Dr. Anwar. Jadi beliau ciptakan ini sebagai alat cetakan saja. Cetakan. Setelah dicetak Bang Madan, dilepas cetakannya tanpa ditempel di penis. Setelah itu dilakukan skin adhesive, dia dilem. Keunggulannya Bang Madan, tanpa lagi dijahit Bang Madan. Oh, tanpa dijahit, tanpa diperban, dan bisa mandi. Dan bisa langsung mandi. Bisa langsung main-main kayak begitu. Boleh. Oh, begitu ya. Itulah yang sekarang. Berarti tidak disuntik juga, tidak disuntik, tanpa suntik, tidak sakit berarti. Tinggal dilem. Terus tanpa dijahit, tanpa diperban Bang Madan. Itu bisa. Dan itu bisa juga di sini dilakukan. Iya. Bang Arif juga bisa lakukan itu. Iya. Luar biasa. Salah satu keunggulan metode terbaru sekarang. Luar biasa. Sistem lem. Berarti kalau pakai sistem lem ini dia tidak usah lagi pergi mandi laut ya begitu. Iya. Betul. Sebenarnya itu yang jadi kan selain itu kan ada juga sistem-sistem yang masih banyak juga yang pakai sistem konvensional kan. Betul Bang Madan. Yang pakai suntik kemudian dijahit. Kalau yang seperti itu kan biasa ada masyarakat yang harusnya itu kalau habis dijahit pergi ganti verban ke puskesmas atau ke tempat yang jahitnya kan, yang sunat. Ada juga biasanya supaya cepat sembuh pergi mandikan air laut. Itu bagaimana? Itu bagaimana menurut? Memang berpengaruh tidak itu mandi air laut sama orang sunat itu? Jadi Bang Madan begini. Jadi tergantung metodenya. Kalau metode konvensional yang dijahit dan diperban, otomatis dia tidak boleh terkena kontaminasi dari luar. Oh iya, betul. Karena resiko infeksi lukanya sangat besar. Iya. Jadi ada yang menyampaikan katanya mandikan di laut cepat. Itu cuma mitos Bang Madan. Oh, mitos ya. Oh iya. Karena tidak bisa dipungkiri air laut sekarang sudah banyak tercemar. Iya. Tercemar lingkungan. Betul. Jadi luka sunat tidak boleh terkontaminasi air laut. Oh, jadi sebaiknya kalau habis sunat jangan istilahnya jangan coba-coba lah mandikan air laut supaya cepat sembuh. Yang diharapkan sembuh justru jangan sampai sebaliknya jadi infeksi ya. Seperti itu. Oke. Kemudian begini, atau kita punya pengalaman tidak? Kalau mungkin yang masih bayi mungkin pernah pengalaman sunat bayi? Sudah. Yang itu usia berapa dia bayi? Jadi di tempat saya ini Bang Madan, dari bayi sudah sunat. Jadi saya sudah sunat usia
6 bulan, alhamdulillah 6 bulan. Oh, pernah baik. sudah. Oke, 6 Ya. bulan. Aman kayak gitu. Aman, alhamdulillah aman. Anak-anak sudah oke. Anak-anak sudah, memang itu Orang sering, dewasa, sangat orang sering. dewasa, orang dewasa bagaimana? Saya jadi Pernah? di sini Bang Madan, paling usia itu saya 67 tahun, usia dewasa, sudah dewasa. Yang 67 tahun juga pernah. 67 tahun. Luar pernah saya biasa. sunat di tempat ini. Berarti di ACC ini sudah pernah sunat dari bayi 6 bulan sampai 67 tahun. Iya, betul, Oke, Bang Madan. luar biasa. Kalau kita sunat 2 kali itu boleh tidak? Ya. Sebenarnya terus terang ini, saya ini sebenarnya sunat 2 kali. Percaya tidak? Yang pertama, Yang pertama itu sunat kampung. Oh, boleh. Sunat kampung itu kan cuman di ini kan, cuman pakai silet, katanya sih dilukai, kemudian didoakan sama imam. Kemudian sunat yang konvensional sama mantri. Betul. Nah, itu baru dipotong. Betul, Bang Madan. Saya sunat 2 kali tapi kampung sama apa namanya? medis ya. Medis ya. Kemudian itu ada juga yang bilang katanya kalau kita sunat ya jangan kau makan telur, bahaya tuh kalau kau makan telur nanti dia bente-bente kau ya. Itu kira-kira bagaimana itu? Jadi itu mitos Bang Madan. Mitos Jadi, ya. Oke. sesungguhnya putih telur ini kan mengandung banyak protein. Protein. Oke, ya. Yang itu justru membantu mempercepat penyembuhan luka Bang Madan. Oh iya iya. Betul. Jadi, Albuminnya ya. ya, jadi tinggi proteinnya tadi yang membantu mempercepat penyembuhan luka. Berarti kalau orang yang sementara luka dan dalam proses penyembuhan makan telur Sangat dianjurkan. Jadi dianjurkan berapa sangat kali dianjurkan. sehari? Jadi bukan banyak kali, Ji. Iya, Yang penting harus terpenuhi sehari itu untuk proteinnya. Oke. Karena beda itu Bang Madan ketika kita tidak konsumsi tinggi protein dan yang sangat rendah. Walaupun sama-sama penyembuhan sunatnya di sini, tapi ada namanya faktor yang menghambat. Itulah tadi tidak tercukupnya nutrisi yang untuk asupan anak tadi Bang Madan. Oh jadi kan kita juga apa namanya di sini praktisi di terkait luka kan, penyembuhan luka. Memang sejauh mana manfaat dari protein tersebut terhadap luka ini kayak begitu? Ya, jadi luka ini sangat, ketika penyembuhan luka ini sangat mempengaruhi dari nutrisi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi tingkat penyembuhan luka Bang Madan. Pertama usia, nutrisi, dan seperti apa orang yang merawat tadi. Iya. Tidak, kan walaupun sudah terpenuhi nutrisinya, usianya tidak ada penyakit yang dialami, tapi orang yang rawat tidak kompeten, tidak profesional. Betul. Jadi asal rawat aja. Asal rawat saja. Berarti nutrisi protein sangat berpengaruh, kemudian kompetensi dari perawat lukanya juga sangat berpengaruh, skillnya bagaimana cara dia menghandle pasiennya, memberikan motivasi dan lain sebagainya. Betul Bang Madan. Oke, saat ini kan kita ada di mana ini? ACC, Arif Care. Apa itu ACC sebenarnya? Jadi, ACC ini kan punyanya kita tuh punya itu kan? Itu ACC itu apa sebenarnya? Jadi ACC ini awal mulanya ini Arif Care Center. Oh, Arif Care Center. Apa itu Arif Care Center? Jadi Arif Care Center ini melayani beberapa jenis layanan. Salah satunya perawatan luka modern. Perawatan luka modern. Sunat modern. Sunat modern. Kami juga di sini melayani bekam dan sport message. Ya. Kan kalau untuk bekam kita sudah tahu. Sunat juga tadi kita sudah. Itu sport message itu yang bagaimana? Jadi sport message ini salah satu metode terbaru yang merilis otot-otot yang spasme, kekakuan otot Bang Madan. Oh iya. Jadi misal orang yang cedera olahraga. Jadi kan ada di tempat kami ini. Jadi message-nya itu message cedera olahraga, bukan message yang abal-abal. Yang cuman message tapi ada begitulah. Ya, tanda kutip tadi. Tanda kutip. Oh begitu ya. Berarti untuk otot-otot yang kejang, kalau misalnya otot Anda kejang, pemuda misalnya, habis main bola ototnya kejang kayak begitu, atau kancing istilahnya, bisa datang ke sini untuk tapi ngomong-ngomong harganya terjangkau tidak? Jadi kami di sini melihat
kondisi situasi lapangan, Iya, betul, dan memang mempertimbangkan tadi kan tujuannya tidak untuk mencari keuntungan, tapi memang harus niatnya kan membantu. Ya. Walaupun itu namanya setiap usaha kan ada timbal balik. Haruslah, bagaimana supaya usaha tetap hidup ya, sama-sama cari makan lah istilahnya. Betul. Katanya ada program-program ininya ya, istilahnya program-program khusus ya. Apa itu program-programnya? Iya, betul Bang Madan. Iya. Jadi kami di sini ada namanya Jumat Berkah. Jumat Berkah, itu seperti Jumat apa itu? Berkah ini kami itu melayani menggratiskan adik-adik atau kaum duafa yang pengen sunat tapi terkendala dengan biaya Bang Madan. Oh begitu. Ya, kami jadi program kami itu yang kami tiap Jumat kami setiap Jumat dalam sepanjang waktu atau hanya waktu tertentu? Jadi selagi saya masih ada di dunia pokoknya selama ACC masih berdiri setiap Jumat itu. Jadi bagi teman-teman sekalian yang duafa, fakir miskin, kemudian ingin sunat terkendala biaya, bisa datang ke Arif Care Center. Lokasinya di mana ini? Jadi di sini di lingkungan Bungi. Di depan kantor kelurahan Lakologo. Ya, Jalan Porosanoa. Pas pendakian itu ya, pendakian di Bungi itu ya. Yang lagi trennya sekarang Bang Madan bypass. Iya. Kayaknya agak jauh dari bypass tidak. Bypass terus ke Bungi, pokoknya di bagian penurunan gunung itu sebelah kiri warna kuning merah ya. Jadi ini brandnya, jadi tinggal lihat saja papannya, Rumah Sunat ACC Bau-Bau. Rumah Sunat ACC Bau-Bau. Jadi kalau mau sunat ya di ACC saja. Oke, terakhir mungkin ada mungkin yang mau disampaikan kepada para pemuda yang ingin sunat atau dan lain-lain lah terkait begitu mungkin. Jadi saya sebagai praktis sunat modern, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman atau sahabat-sahabat pemuda, tidak usah malu, tidak usah ragu terkait sunat. Jika teman-teman mau nyunat atau mau konsultasi terkait sunat, silakan hubungi ACC Bau-Bau. Insya Allah kami bisa membantu ketika memang teman-teman atau adik-adik yang terkendala biaya, atau memang teman-teman yang ingin sunat ada biaya tapi masih malu-malu, silakan hubungi kami, karena khusus sunat dewasa kami ada jam khusus, jam privasi. Iya, jadi kami buka layanan dewasa itu ketika tutup. Jadi ketika layanan sunat dewasa kami tidak terima pasien lain, Bang Madan. Berarti komunikasi, telepon. Berarti nanti dihubungi nomor telepon. Ada nomor teleponnya, nanti saya cantumkan. Siap, Bang Madan. Oke, terakhir mungkin jadi kalau mau sunat ke ACC Bau-Bau. ACC Bau-Bau di Bungi. Oke, terima kasih Bung Arif, semoga sehat selalu dan semoga usahanya lancar selalu. Amin. Dan bermanfaat untuk banyak orang. Amin ya Allah. Amin. Thank you. Bang Madan. Masya Allah.